Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari saya mau ajak teman-teman untuk unboxing dan review figur Hot Toys Captain Marvel versi Avengers Endgame. Keren nggak guys tampak depan art covernya? Mantep banget ya. Nah, pertanyaan dulu nih guys, setuju nggak kalau dibilang Captain Marvel itu the strongest Avengers? Kenapa gue bilang gitu? Karena waktu kita lihat di film Avengers Endgame ya, waktu Avengers mau ditembakin sama kapal induknya Thanos, nah dia datang sendiri guys, dia hancurin kapal induknya si Thanos ya, ditembusin gitu sambil dihancurin kayak motong tahu guys, gampang banget. Nah kita lihat juga si Captain America, Thor sama Iron Man itu lawan Thanos ya, itu dengan susah payah guys. Dia sendiri bisa lawan Thanos loh guys, makanya gue bilang pantas lah ya disebut dengan the strongest Avengers. Nah sekarang kita lanjut, kita lihat sekeliling boxnya dulu guys. Ini tampak depannya, oke, tampak samping, oke, dan ini tampak belakangnya ya. Oke, sekarang kita langsung angkat guys. Dia bentuknya kayak art cover depannya itu dua lapis ya. Jadi kita angkat, terus kita udah bisa lihat window box di dalamnya guys. Kayak gini. Oke, lanjut kita keluarin ya. Terus kita langsung buka guys. Coba lihat nih guys. Keren ya guys. Gue berani bilang ini figur Captain Marvel yang versi Avengers Endgame ini ya. Warna suitnya asli cakep banget. Kalau gue bisa bilang ini lebih cakep dari film solo movie-nya guys. Coba kita lihat ya. Jadi coba gue pendekin dikit. Nah jadi biar lebih deket guys. Nah kalau kalian lihat ya isinya apa aja nih guys. Jadi kita dapat dia punya gauntlet. Gauntletnya keren loh guys, nanti kita lihat. Ini versi battle damage. Yang kita dapat di gauntlet yang sebelumnya itu semuanya masih utuh. Yang ini udah battle damage guys, udah dibawa lari-lari sama Avengers selama waktu Avengers Endgame ya. Ada aksesorisnya, oke, dan tangan-tangan, dan di bawah ada base-nya. Kalau teman-teman penasaran dibandingin dengan versi Captain Marvel solo movie, nah ini dia guys. Wah, ini sih asli. Kalau soal aksesoris nggak ada matinya guys, komplit banget. Tapi anehnya figur ini harganya hancur guys, gue juga bingung. Apa karena filmnya sendiri Captain Marvel kurang laku, atau orang nggak terlalu suka sama aktrisnya, nggak tau lah, tapi aneh juga guys. Oke, nanti kita bakal bandingin ya guys, dia punya mukanya, aksesorisnya. Coba lihat apa aksesorisnya kita ngomongin sekarang nih guys. Jadi kalau versinya sekarang ini dia punya ini bentuknya warnanya kuning ya guys sekarang. Kalau yang baru ini, kalau yang lama kuning, yang baru ini versinya biru semua guys. Oke. Dan dia otomatis dapat dia punya aksesoris yang gue bilang lebih banyak guys. Dia dapat juga kepala, tipe kepala yang ini nih guys. Nanti kita bakal coba pasang juga ya guys. Cocok gak kepala ini? Kita bisa nggak pasang di versi Endgame ini? Oke. Terus kita lihat dia juga dapat aksesoris kucing kan. Pokoknya ini soal aksesoris lebih komplit dari ini guys. Terus apalagi guys kita lihat. Oke, tangan-tangannya ya kurang lebih sama lah ya. Oke guys, gue keluarin dulu semua yang Avengers Endgame. Terus kita lihat dengan lebih detail ya. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Kita mulai dengan lihat HS-nya dulu guys. Nah, coba kita lihat lebih dekat. Ini tampak depannya ya. Tampak samping. Waduh, mantep banget guys. Gimana menurut kalian? Mirip gak guys dengan aktrisnya Brie Larson? Gue bilang ini sih spot on banget ya. Dan gue bisa bilang ini salah satu HS yang terbaik yang Hot Toys bikin. Waduh, mantep banget guys. Dan ini rambutnya sculpted ya. Jadi kalau kadang-kadang yang pakai rooted hair itu kalau kita nggak pinter nggak jago ngaturnya, jelek guys. Kalau ini gak usah susah-susah ngatur lagi, udah bagus. Waduh, keren banget guys. Rambutnya mantep banget guys. Nah, sebagai perbandingan, ini kita lihat dia punya HS dari film solo movie-nya guys. Wow, major improvement banget kan menurut gua. Gimana menurut kalian? Oh, yang ini udah mirip, yang ini lebih mirip lagi guys. Ini rambut panjang ya. Ini rambut pendek. Waduh, mantap. Tapi kalau gue bilang sih sedikit rambutnya harusnya sedikit lebih blonde ya. Ini lebih ke arah gimana gitu, kurang blonde gitu menurut gua. Gimana menurut kalian? Nah, ini gue juga dulu iseng guys, saking isengnya waktu gue udah punya HS ini, gue pengen banget pasang HS-nya Endgame guys. Nah, gue beli ini custom HS guys. Nah, ini dia guys. Mukanya sih ya lumayan mirip lah ya. Nah, ini yang gue bilang guys, kalau pakai rooted hair, kita harus bisa jago ngatur rambutnya guys. Kita gunting-guntingin dikit, terus kita pasangin gel, baru bikin kayak gini. Nah, gue kan nggak jago sebagai hairdresser. Nggak mungkin gue bisa bikin jatuhnya kayak gini guys. Jadi ini gue nggak pernah pakai ya. Nah, akhirnya HS-nya sendiri dari Endgame udah keluar. Jadi bakal pakai gini aja guys. Satu buat solo movie-nya, satu yang Avengers Endgame. Nah,
Ayo ready guys, sekarang kita lihat figurnya Captain Marvel ya. Biar seru, yang versi Endgame dan juga versi solo movie-nya gua taruh side by side guys. Jadi sekalian kita bisa lihat comparison-nya nanti ya. Ini mereka guys. Waduh, cakep gak guys? Tadi kita udah lihat HS-nya ya, sekarang HS-nya kita udah pasang di bodinya. Gimana menurut kalian? Wah, kalau menurut gua Avengers Endgame keren banget guys. Sekarang gua zoom out dulu guys, jadi kalian bisa lihat full bodinya. Ini dia guys. Nah, gimana ngomongnya ya guys ya? Kalau yang baru ini ngingatin gue sama Iron Man guys. Karena dia merahnya dominan ya. Kalau yang lama ini gue jadi ingat sama Captain America guys. Karena birunya dominan. Gimana menurut kalian? Waduh, sekarang kita lihat secara detail ya. Bedanya apa sih guys? Kalau gue lihat motifnya sih sama aja ya. Cuma permainan warnanya aja guys. Kalau yang baru ini, birunya di atasnya, dulunya merah guys. Yang bawahnya sekarang merah. Itu bawah suitnya biru guys. Kalau dia punya bintang sendiri, coba kalian lihat. Goldnya sekarang garisnya biru ya. Ini goldnya sekarang garisnya merah guys. Dia punya shoulder pad kombinasi antara biru gold. Kalau yang dulu shoulder padnya itu merah dan gold ya. Nah kalau kalian lihat di sini ada titik-titik 3 gold. Di sana juga ada ya, tapi tempatnya aja beda. Garis-garis bodinya juga motifnya beda-beda gitu ya guys ya. Cuma permainan warna guys. Nah ini beltnya modelnya kayak gini. Dan sekarang model beltnya gini guys. Nah ini gue kira plastik keras guys. Ternyata ini semacam bahan material gitu ya. Jadi nanti enaknya nggak mempengaruhi kalau kita main artikulasi di bagian kakinya guys. Nah sekarang kita lihat ke bagian bawahnya. Ini keren guys. Coba lihat nih. Merah suitnya bagian dalamnya. Terus dibalut garis-garis biru guys. Nah ini bootsnya kita lihat. Biru, goldnya dikit guys. Kalau dulu merah dan gold gitu ya. Coba kita putar. Kita lihat tampak belakangnya guys. Nah gimana menurut kalian? Asli kan? Menurut gua ini si versi Avengers Endgame warnanya dominan banget guys menurut gua. Coba lihat nih guys. Nah ini tapi satu yang gua khawatir guys kalau dilihat dari gini guys. Ini bahan di bagian selendang di bagian pinggangnya ini. Semoga awet loh. Gua takut bahan ini bakal calon ngelotok gak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Dan ini ada satu kesalahan fatal yang menurut gua guys. Apa itu? Ini guys. Selendang di sampingnya ini guys. Aduh, ini kan udah cakep-cakep gitu ya. Kurang apa guys? Kurang ada wire-nya guys. Jadi kalau loyo kayak gini kan jelek guys. Kayak gini coba guys. Nanti kalau kita ada pose-pose pas dia lagi bergaya pose action gitu atau flight pose ya. Ini kalau ke samping kayak gini kan jelek guys. Coba bayangin kalau ini ada wire-nya. Kan kita bisa bikin pose melambai-melambai gini guys. Duanya ini guys. Bener gak guys? Tuh, dari dulu selalu loh gue bingung Hot Toys. Kalau bikin cape atau bikin ini juga enggak, dia punya wire capnya itu selalu dilupain. Kalau Batman juga wire capnya kurang keras dia punya wire ya. Jadi susah untuk dipose-pose. Nah, ini kan menurut kalian coba ngertian nangkep kan maksud gue ya. Ini kalau dia lagi pose terus kita bisa pose kayak gini nih guys. Wah, pasti lebih keren kan coba dibandingkan dengan jatuh kayak gini guys. Aduh, begini kan kelihatan cupu banget ya. Nah, sekarang kita udah lihat dua Captain Marvel ini, penasaran gak guys? Kita kalau switch dia punya kepala bisa apa enggak? Oke, ayo ready? Kita lihat bareng-bareng ya. Nah ini HS-nya gue udah copotin ya guys, jadi kalian lihat. Nah ini kalau yang versi baru versinya tonjolan gitu guys, jadi kayak versi cowok ya. Sedangkan yang lama ini versi bolong kayak female gitu ya. Sekarang kita bisa ganti nggak HS-nya? Sekarang coba kita lihat guys. Nah ini HS yang lama. Nah dia bentuknya bolong tapi ada tonjolannya guys, jadi otomatis nggak bisa ya guys masukin ke sini ya. Nah kecuali kalau teman-teman ada yang jago mod ya, mungkin bisa diakalin. Jadi ini bentuknya nonjol, ini bisa tinggal colok ke dalam. Mungkin tonjolan ini di dalam itu mungkin bisa dicopot apa enggak, gua kurang tahu ya. Nah tapi kalau ditaruh doang guys, nah kayak gini guys, tuh kurang bagus ya. Nah sedangkan kalau dibalik juga guys, yang body lama kita pasangin HS baru, ini kan yang cewek. Nah, dia cewek juga guys, jadi nggak bisa masuk tuh guys. Waduh, sayang banget ya. Ini Hot Toys kenapa gini ya? Apa disengaja ya? Bingung juga. Kalau semuanya universal kan enak guys, bisa ditukar-tukar ya. Nah, sekarang yang paling penting guys, ini yang versi baru bisa nggak dipasangin HS-nya yang binary itu ya? Nah, kalau kalian lihat ya, ini nonjol. Ini ya sama guys, nonjol juga guys. Kecuali mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ini bisa dicabut apa nggak, tapi gue sih nggak berani ya guys. Nah coba kita lihat masih bisa dipasang nggak guys. Nah ini at least masih bisa duduk kayak gini guys, masih enak dilihat lah ya. Tapi kalau dipasangin HS yang lama nggak bisa ya.
Nah, ini coba kalian lihat. Ya, lumayan lah. Kalau mau buat pose-pose pakai model kepala ini, masih bisa ya. Ini semua aksesoris yang kita dapat ya guys. Kita mulai lihat base-nya dulu guys. Sama dengan figur Avengers Endgame lain, bentuknya hexagonal itu ya. Jadi di tengah ada logonya Captain Marvel, logonya Avengers Endgame, nama Captain Marvel di bagian depan ya. Kita juga dapat dynamic stand dan juga capit pinggangnya. Ini buat pose-pose kalau buat flight pose keren guys. Nah, untuk aksesoris di tangan kita dapat gauntletnya guys. Nah, ini gauntletnya warnanya biru tembus pandang gitu guys. Keren guys. Ini nanti harus dikombinasikan dengan efek-efek yang ini guys. Ini untuk bagian lengannya. Oke. Dan ini kita bisa pasang di bagian tangannya. Jadi kalau udah pakai ini, tangan nggak bisa dipasang guys. Jadi kita tinggal pilih. Mau kombinasi ini dan ini. Oke. Atau ini dan ini guys. Jadi tangan nggak bisa kepasang ya. Oke. Untuk tangan-tangannya sendiri kita total dapat 4 pasang ya. Jadi tangan yang ngepalnya ada 2 macam. Satu yang tembus pandang yang nanti ini kalau lampunya dinyalain pasti terang banget guys. Oke, ini tangan ngepal yang biasa. Terus ada relax hand dan juga tangan buat pose-pose. Dan yang terakhir yang paling keren tentu yang ini guys. Ini lihat dia. Infinity Gauntlet. Sorry guys, bukan Infinity Gauntlet. Ini Nano Gauntlet guys. Ini yang udah battle damage yang udah dibawa lari kemana-mana dari Hawkeye ke sama Spider-Man segala macam sampai rusak parah nih guys ya. Keren banget guys. Coba lihat detailnya guys. Rusak habis guys. Jadi kalau nggak salah yang terakhir gua review itu yang di Hulk Endgame itu kita dapat dia punya gauntlet yang masih utuh ya. Ini yang tipe battle damage dan ini bisa nyala guys. Oke, ini pertama kita harus buka, dicabut aja guys. Semuanya serba repot kalau mau nyalain, harus buka bermacam-macam baru bisa nyala guys. Oke, mana tuh? Nah, ini dia guys. Oke, kita buka. Aku udah isi baterai dulu ya guys di dalam. Baterainya udah dapat. Ini tinggal kita nyalain kayak gitu. Terus kita tutup. Nah, ini kita baru pasang guys. Coba lihat. Terang nggak lampunya? Nah, ini dia guys. Coba lihat. Wah, lumayan lah ya. Oh, keren guys. Jadi nanti kita bikin pose. Pertama Spider-Man dulu yang pegang ini guys. Terus Captain Marvel datang. Hey Peter Parker, do you have something for me? Wah, mantep banget. Sedikit tambahan guys, jadi Nano Gauntlet ini bagian bawahnya ketutup ya. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi kalian nggak mungkin bisa pakai ini ke Hulk atau ke figur lainnya. Kecuali kalau ada teman-teman yang berani buka, dibikin bolongin terus di mode itu ya. Baru bisa dipasang ke figur lainnya. Sementara cuma untuk di bawah-bawah aja guys. Sekarang kita cek bareng artikulasinya Captain Marvel ini ya. Kita mulai dengan bagian kepalanya guys, oke? Ini dia punya kepala dan dia punya bagian leher kan satu kesatuan. Nah, ini coba lihat guys. Wow, masih mantap, masih bisa mendongak gitu ya. Jadi yang main itu adalah dia punya ball joint di dalam guys. Oke, untuk nunduk ini maksimum segitu ya. Ke kiri dan ke kanan. Oke, ini bisa miring kiri juga miring kanan. Oke, sekarang artikulasi di bagian tangan guys. Pertama kita angkat dulu guys. Maksimum segini guys, gua nggak berani paksa, gua takut karena ini suit kalau kalian paksa resiko agak-agak guys, either dia bakal lecek atau ketarik, waduh jangan deh. Oke, jadi maksimum coba paksa-paksa dikit ya, mentok segini lah ya. Oke, untuk artikulasi di bagian siku, nah ini double joint, lebih dari 90 ya, terus ada artikulasi di bagian tangannya. Sedangkan untuk rotasi di bagian tangannya sendiri guys, coba kita lihat. Oke, masih dapat 90 derajat ya ke depan dan ke belakang guys. Oke, untuk artikulasi di bagian badan ini sama dengan versi yang Captain Marvel Solo Movies ya. Di bagian tengah ini plastik keras guys, jadi otomatis tidak ada artikulasi ya. Ini bagian ini keras banget guys. Nah, kita langsung ke artikulasi di bagian pinggangnya aja. Oke, karena ini dari atas sampai sini guys, semua satu ya. Jadi gua rasa pinggangnya juga kepengaruh ya. Untungnya masih bisa digerakin dikit guys. Nah, sekarang untuk artikulasi di bagian kaki. Oke, kalau buka, dengan sedikit paksa, maksimum segini guys. Kalian lihat ini udah ke stretch habis guys, bahaya. Hati-hati ya. Untuk artikulasi kakinya ke paha, ke depan. Nah, ini agak-agak susah. Waduh, maksimum cuma segini guys. Padahal ini udah dikasih bagian, bukan ke hard plastik ya. Coba bayangin ini kalau pakai hard plastik, bakal ketekan gini, bakal lebih parah artikulasinya. Untuk ke samping, oke, tadi ke samping udah. Ke belakang juga maksimum segini ya. Wah, artikulasinya agak-agak nih. Untuk artikulasi di bagian lutut, lumayan ya. Oke, sekarang terakhir artikulasi di bagian tapak kaki guys. Oke, ini jinjitnya kayak gini ya. Oke, mantap.
Terus pivotnya ke kiri sama ke kanan. Ini lebih bagus dari yang dulu loh guys. Kalau yang dulu itu nggak tahu kenapa ya, bagian tapak kakinya itu nggak mau main guys tuh. Mau mendongaknya gue juga jadi takut-takut, keras gitu ya. Nggak bisa digerakin sama sekali. Jadi ada improvement di versi endgame yang ini guys. Sekarang kita bakal pasang aksesoris di tangannya, sekalian tes lampunya ya guys. Ini gauntlet awalnya, kita cabut dulu. Oke. Nah ini yang gue bilang repot guys, dia punya switch lampunya itu ketutupan gauntlet. Jadi kalau kita mau nyalain, kita copotin semua, baru bisa kita nyalain. Waduh, agak-agak repot ya. Sama kayak Iron Man, makanya ribet banget untuk nyalain lampunya guys. Nah, ini tempat baterainya ya. Gue udah pasang dulu tadi, ini switchnya. Kita nyalain kayak gini guys. Tuh, ini lumayan. Terang banget. Nah, ini 2 udah guys. Terus kita bakal pasang dia punya gauntlet guys. Nah, kayak gini. Keren guys. Terus kita bakal pasang dia punya tangan ya. Nah, ini dia guys. Setelah dicolok kayak gitu, baru kita bakal pasang tangannya. Kayak gini guys. Waduh, keren guys. Nih, habis itu kalian bisa kombinasikan ya. Pasang dia punya ini guys. Kayak gini. Oke, mantap banget kan? Terus kalau kalian nggak mau pakai, kalau pakai ini, udah nggak bisa pakai ini guys. Sekarang kita coba pakai yang efek yang itu ya. Nah, ini kita udah copot, kita baru pasang, colok langsung ke aksesoris ini guys. Nah, ini dia guys. Waduh, lebih keren yang mana guys? Dari dulu sih gue paling suka pakai yang ini ya guys. Nah, itu dia guys. Nanti bisa main-main kombinasi nih guys. Kita bisa pakai yang kuning atau pakai yang biru ya. Wah, mantep banget. Nah, kita juga bisa pasang. Keras banget, bentar guys. Kita juga bisa pasang aksesoris yang dari Captain Marvel sebelumnya. Yang ini guys. Jadi kita bisa colok ke tangannya juga. Ini guys, udah full nih guys. Tembak dia. Ini kalau di pose-pose kayak gini guys. Wih, mantap ya. Guys, Hot Toys Captain Marvel Avengers Endgame ini gue beli dari Toys Wonderland di Hong Kong ya. Gue beli yang first batch guys. Jadi begitu figurnya rilis di Hong Kong, langsung dikirim ke gue. Toys Wonderland ini juga punya installment dan reward program. Biar jelasnya, teman-teman bisa cek langsung di toyswonderland.com ya. Nanti linknya juga saya taruh di bagian description. Jangan lupa guys, follow juga Instagram dan Facebook page-nya Toys Wonderland. Jadi kalian bakal update terus kalau mereka ada buka PO figur-figur keren atau ada promo menarik lainnya. Sekarang coba kita lihat perbandingan tinggi Captain Marvel dan juga figur cewek yang lain ya guys. Nah, ini mereka guys. Gue udah susun dari kiri ke kanan ya guys. Dari kiri ada Nebula, Gamora, Captain Marvel, Pepper Potts lagi pakai rescue suit, Scarlet Witch, dan juga Wasp. Nah, gimana menurut kalian perbandingan tingginya? Nah, kalau untuk gue sih gue nggak terlalu masalah perbandingan tinggi ya. Asal nggak terlalu parah-parah amat guys. Dari dulu tuh gue selalu berasa proporsi body cewek dan body cowoknya Hot Toys itu sangat-sangat gak proporsional ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri sini. Masa Captain Marvel dan juga Black Widow bodinya itu sekecil itu dibandingkan dengan figur Thor dan Captain America. Sangat-sangat gak proporsional ya. Gimana menurut teman-teman? Oke guys, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi penonton setia Rob Toys Channel. Semoga informasi mengenai figur Captain Marvel versi Avengers Endgame ini berguna dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.